Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, salam sehat dan bahagia. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai simpulan teks berdasarkan gagasan utamanya. Yuk simak penjelasan berikut ini. Tahu tidak apa sih simpulan itu? Ya, betul sekali. Jadi, simpulan sering dimaknai sebagai hasil menyimpulkan. Pengertian simpulan sendiri adalah pendapat akhir dari suatu teks. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpulan adalah sesuatu yang disimpulkan atau diikatkan. Simpulan juga dapat dikatakan sebagai hasil menyimpulkan, dan simpulan bisa didefinisikan sebagai pendapat atau gagasan akhir dari suatu teks, uraian, bacaan, dan sebagainya. Jadi, simpulan bisa berupa lisan maupun tulisan. Apakah adik-adik tahu apa itu gagasan? Ya, jadi gagasan merupakan hasil pemikiran atau ide untuk dituangkan dan dibagikan kepada pendengarnya. Adik-adik sudah tahu belum bagaimana cara menyimpulkan sebuah teks berdasarkan gagasan utamanya? Untuk dapat menyimpulkan sebuah teks eksposisi, pertama-tama adik-adik sekalian harus membaca teks dengan seksama. Kemudian, adik-adik dapat menentukan gagasan atau kalimat utama pada teks eksposisi. Nah, biasanya gagasan utama terletak di awal paragraf atau akhir paragraf. Setelah adik-adik menemukan gagasan utama dalam sebuah teks, adik-adik dapat memetik sebuah simpulan berdasarkan gagasan utama. Sekarang kakak akan memberikan contoh nih tentang simpulan teks eksposisi. Jadi gimana sih contoh dari simpulan teks eksposisi? Contoh teksnya yaitu, keburukan yang terorganisir dan memiliki struktur yang kuat akan mengalahkan kebaikan yang tidak teratur. Sama halnya dengan suara bising kendaraan geng motor yang mengalahkan suara seekor burung yang berkicau sangat merdu. Semerdu apapun kicauan burung tersebut, tetap tak akan terdengar meski suaranya sangat mendamaikan dan membahagiakan siapa saja yang mendengarnya. Sebaliknya, suara bising kendaraan geng motor tersebut meskipun tidak disukai dan mengganggu, tetap saja akan terdengar oleh orang-orang di sekelilingnya. Sama halnya dengan keburukan yang dikerjakan secara kolektif dan tersistem akan dirasakan dampaknya dalam skala besar oleh banyak orang. Keburukan tersistem tersebut tentu akan mengalahkan kebaikan yang dilakukan secara sendirian dan tidak teratur. Dari contoh yang telah kakak bacakan, kesimpulannya yaitu, keburukan yang terorganisir atau tersusun dengan tepat akan mengalahkan kebaikan yang tidak teratur. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, kebaikan harus ditata dengan baik dan teratur.
Setelah adik-adik mengetahui tentang teks eksposisi definisi, sekarang kakak akan menjelaskan tentang teks eksposisi proses dan ilustrasi. Namun sebelum itu, adik-adik sudah tahu tidak tentang teks eksposisi proses? Ya, benar sekali. Teks eksposisi proses adalah sebuah paragraf yang berisi tentang proses pembuatan, proses penggunaan, atau cara melakukan suatu hal. Nah, teks eksposisi proses bertujuan untuk memberikan informasi secara lengkap dan detail sesuai fakta dan kebenaran yang ada. Nah, contoh dari teks eksposisi proses ini tentang nasi goreng. Nasi goreng adalah makanan yang paling mudah untuk dibuat. Bahkan nasi goreng ditetapkan sebagai makanan nasional khas Indonesia. Nasi goreng juga memiliki beberapa varian yang berbeda-beda dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, kita akan membahas proses pembuatan nasi goreng yang umum digunakan. Nah, itulah tadi contoh dari teks eksposisi proses. Semoga adik-adik sudah memahaminya ya. Berikutnya, teks eksposisi ilustrasi. Nah, adik-adik sudah tahu tidak tentang teks eksposisi ilustrasi? Ya, benar sekali. Teks eksposisi ilustrasi adalah suatu paragraf eksposisi yang menyajikan gambaran secara sederhana mengenai sesuatu dengan sesuatu yang lain, serta di dalamnya terdapat kemiripan atau kesamaan sifat. Kakak akan memberikan contoh tentang teks eksposisi ilustrasi. Zaman sekarang ini, untuk mencari orang yang benar-benar jujur sangatlah sulit. Diibaratkan seperti mencari sebuah jarum dalam tumpukan jerami. Orang yang sangat jujur sepertinya hanya dapat kita temui hanya dalam waktu keberuntungan saja. Banyak hal yang menyebabkan seseorang tergoda untuk bersikap tidak jujur. Namun, seharusnya nilai moral dan agama haruslah dijunjung tinggi agar kebohongan atau tindakan-tindakan curang dapat dihindari. Nah, itulah tadi contoh dari teks eksposisi ilustrasi. Selanjutnya, adik-adik akan mendapatkan materi tentang teks eksposisi berita. Nah, kakak akan menjelaskan tentang apa sih itu teks eksposisi berita. Oh, namun sebelumnya, kakak ingin bertanya dulu nih ke adik-adik. Adik-adik sudah tahu tidak tentang teks eksposisi berita? Ya, betul sekali. Teks eksposisi berita merupakan jenis teks yang pengembangan teks eksposisi yang menyajikan atau memaparkan informasi dari suatu kejadian atau mengenai hasil dari sebuah penelitian. Eksposisi berita menyajikan informasi atau topik disertai dengan berbagai macam data berupa fakta. Contoh, tabel, grafik, atau bentuk data lainnya. Data-data tersebut bertujuan untuk memberikan alasan yang kuat terhadap informasi yang disampaikan. Nah, kakak akan membacakan contoh dari teks eksposisi berita. Kasus korupsi di Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemetaan kasus korupsi di Indonesia dalam kurun waktu Januari 2016 hingga Juni 2016. Sepanjang waktu tersebut, sebanyak 210 kasus korupsi telah ditangani dan 500 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh 3 institusi penegak hukum. Dalam 6 bulan pertama di tahun 2016, pemetaan yang dilakukan meliputi jumlah kasus, total kerugian negara, jumlah tersangka, modus yang dilakukan,
sektor korupsi, hingga pelaku jabatan. Penegak hukum berhasil menaikkan status kasus dari penyelidikan sebanyak 210 kasus, di mana kerugian negara mencapai 890,5 miliar. Wow. Dan suap sebanyak 28 miliar. SGD 1,6 juta dari USD 72.000. Kejaksaan menangani 133 perkara, kepolisian 59 perkara, dan KPK menangani 18 perkara. Kejaksaan paling banyak menangani kasus dengan jumlah kerugian negara 473 miliar dan suap 14 juta. Sumber data yang diperoleh ICW yakni berasal dari website resmi institusi penegak hukum serta media baik online maupun cetak. Nah, itulah tadi contoh teks eksposisi berita. Semoga adik-adik semuanya paham tentang teks eksposisi berita. Nah, yang terakhir nih adik-adik, eksposisi pertentangan. Sebelum kakak menjelaskan, kakak akan bertanya dulu ke adik-adik. Sudah tahu tidak tentang teks eksposisi pertentangan? Ya, benar sekali. Teks eksposisi pertentangan merupakan paragraf eksposisi yang berisi mengenai sesuatu hal yang bertentangan dengan sesuatu yang lain. Contohnya, hukum yang ada di Indonesia ibarat sebuah pisau, di mana tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Penjelasan dari teks pertentangan ini terdapat pada kata pisau, yang dimana kata pisau ini tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Nah, dari berbagai penjelasan yang telah kakak bawakan, semoga adik-adik mengerti tentang teks eksposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.